Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala majalisal ilmi wal dzikri riyadhal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi ila kafatil insi wal jinnah wa ala alihi wa sahbihi alladzina ittakhadhul uluma wal ma'arifa lil jahli a'zama junnah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami' al-muhaddithin wal-mufassirin wa aslafina salihin, wa nakhussu khususan ila al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa Syekh Al-Alamah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani, anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah salat maghrib yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid Al-Barakah ini, yang senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini seperti biasanya kita mengaji dan mengkaji kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Sedangkan hadis yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang ke-13, Al-Hadithu Thalitha Asyara, hadis yang ke-13. Tema dari hadis yang ke-13 ini adalah salah satu tanda kesempurnaan iman adalah cintanya Anda di dalam kebaikan kepada umat Islam yang lain. Disebutkan di dalam hadis yang ke-13 ini, an Abi Hamzata, dari Abi Hamzah,
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Abi Hamzah itu adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang tidak ada lain adalah khadimi Rasulillah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, suatu ketika beliau pernah bersabda, beliau pernah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang disabdakan Rasul? La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna imannya salah satu di antara kalian. Di maknanya la yu'min bukan artinya tidak beriman, tetapi tidak sempurna iman. Sebab kalau bahasa tidak iman berarti murtad, hadirin, kafir, boten ngoten. Tetapi maksudnya tidak sempurna imannya. Sama dengan hadis niki hadirin. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Menerjemahkannya, tidak sempurna sholatnya bagi tetangga masjid kecuali berada di dalam masjid. Bahasanya tidak sempurna, bukan tidak sah sholatnya tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Masalahnya keabsahan sholat tidak ada kaitannya dengan tonggoi masjid. Nah, itu. Tapi sempurna, gitu loh. Kesempurnaan sama dengan hadis ini. Nah, di sini dikatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah satu di antara kalian, hatta yuhibba, hingga dia itu mencintai, tentunya di dalam kebaikan, li akhihi, bagi untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, segala sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri senang, dia ukurannya senangnya kebaikan itu dipaskan dengan dirinya. Kira-kira lah aku ngene iki seneng, wong liya mestine ya seneng. Kalau orang lain, ya, saya berakhlakul karimah, diri saya suka ketika orang lain berbuat itu, maka mestinya orang lain juga suka berbuat itu. Saya berbuat kepada dia seperti itu. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk kepada hadis, matan hadisnya, kita dulu lihat selayang pandang tentang biografi Abi Hamzah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebab mengetahui biografi, bahasa kita manakib, ya, jadi rekam jejak kebaikan orang-orang mulia, minimal ada suri teladan yang bisa kita ikuti. Malahan sebagian salafus saleh mengatakan, inda dzikri sholihin tatanazzalu alaihimur rahmat. Ketika diceritakan orang-orang soleh, termasuk sahabat, termasuk tabi'in, kalau kita termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam bentuk manakibnya, sejarah kebaikannya, akan turun rahmat di tempat itu. Akan turun rahmat, menaungi, memberikan rahmat kepada orang-orang yang ada di majelis itu. Padahal kalau penyebutan orang-orang soleh tidak ada seperti ahli hadis.
Apalagi hadis-hadis Bukhari, an fulan bin fulan, an fulan, an fulan. Yang fulan yang disebut setiap orang soleh itu tidak lepas dari wali min auliyaillah, wali-wali Allah. Imam Bukhari kalau tidak sangat hati-hati tidak dimasukkan bagian daripada perawi hadisnya Imam Bukhari. Ya, zaman-zaman itu sangat ketat sekali. Orang kalau sudah tidak dianggap bisa menjaga muru'ah, hadisnya nggak mungkin masuk dalam kitab Sahih Bukhari. Maksudnya menjaga kesopanan, kesantunan, pantasnya sebagai seorang mukmin. Ya, itu kalau tidak seperti itu nggak masuk di dalam kitab Sahih Bukhari itu. Sampai dianggap hilang muru'ahnya zaman itu zaman itu. Kalau kemudian ada perawi hadis kok marung ini. Ono perawi hadis kok marung. Niku hadisnya langsung dhaif. Lah dhewe balik marung nih. Dhaif tok pokoke iki. Sampai hati-hatinya zaman itu tadi. Kok sampai ngeten mboten. Saking hati-hatinya menjaga hadisnya Kanjeng Nabi, sampai yang membawa pun kredibilitasnya, rekam jejaknya itu dipertanyakan secara ketat bagaimana akhlaknya, perilakunya, sampai ngoten. Jadi makanya kalau disebut dalam hati an fulan, tidak lepas itu semua orang-orang soleh, tidak lepas itu min aulia, wali-wali Allah. Nah, termasuk yang kita bicarakan ini, perawi hadis ini, sahabat Abi Hamzah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang tidak ada lain, dia adalah khadim, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah ini dikatakan wa ummuhu Ummu Sulaim. Ibunya Anas ini, umiknya Anas ini bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Salah satu wanita yang sangat cerdas di zaman itu adalah umiknya sahabat Anas bin Malik. Ada kisahnya Ummu Sulaim ini. Tazawwajaha Abu Talhah ba'da mauti Malik. Ummu Sulaim itu dikawin oleh sahabat Abu Talhah, ya, setelah kematian Malik, abahnya Anas. Kila, ada yang mengatakan innahu khatabaha qabla an yuslima. Ada yang mengatakan bahwasanya Ummu Sulaim ini dikhitbah, dipinang, diminta oleh Abu Talhah ketika Abu Talhah masih kafir, belum masuk Islam. Faqalat lahu, maka Ummu Sulaim ini mengatakan kepada Abu Talhah, hebatnya Ummu Sulaim ini, ama inni fika la raghibatun wa ma mithluka yuraddu walakinnaka rajulun kafir wa ana imra'atun muslimah fa in tuslim fadzalika mahri la as'aluka ghairahu. Kata Ummu Sulaim, ya, sesungguhnya aku senang nang sampean. Kalau yang lain mungkin ditolak mungkin. Tetapi saya, sampean itu rajulun kafir, laki-laki kafir, sedangkan saya wanita muslimah. Wanita muslimah tidak sah, haram ketika dikawin oleh laki-laki yang kafir. Kalau zaman tetap bersikukuh kepingin mengawini saya, ya mlebu Islam. Masuklah Anda ke dalam agama Islam, itulah mahar saya, dan saya enggak akan minta yang lain, hanya mahar saya, zaman gelem mlebu Islam. Wah,
Ya mau Abu Talha ini. Fa aslama Abu Talha wa tazawwajaha. Memang yang diinginkan memang Ummu Sulaim. Dikongkon opo wis pokoke kena Ummu Sulaim gelem ada. Ya, akhirnya kemudian dia masuk Islam. Akhirnya dikawinlah oleh Abu Talha Ummu Sulaim ini. Nah, itu cerita hebatnya Ummu Sulaim, ya, seorang wanita salihah yang sangat luar biasa. Kecerdasan kedua Ummu Sulaim hadirin. Walamma qadiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, dhahabat ilaihi wa ma'aha waladuha Anas. Faqalat lahu, ketika kanjeng Nabi datang dari hijrah dari Mekah datang kota Al-Madinatul Munawwarah, semua membicarakan kanjeng Nabi. Nabi akhir zaman datang, waduh semua membicarakannya, menyambut luar biasa. Beberapa hari kemudian Ummu Sulaim datang dengan putranya, sahabat Anas bin Malik. Dia datang di hadapan kanjeng Nabi sambil mengatakan begini kepada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, khudh hadza ghulaman yakhdumuka au kama qala. Wahai Rasulullah, ambil sudah anak kecil ini putraku ya Rasul, jenengan khidmat datang panjenengan pun cai melayani khidmat datang panjenengan. Faqabilahu, diterima oleh kanjeng Nabi. Jadi Anas niki hadirin semenjak kecil ini sudah wa kana umruhu hina idzin ya 10 sinin. Ketika diserahkan oleh uminya Ummu Sulaim ini, ya, Anas ini usianya adalah 10 tahun. Datang dengan usia Anas yang 10 tahun, jeung Nabi pun jenengan pe anak pun cek khidmat melayani panjenengan dados khodim, dados pelayan panjenengan pun kersane. Cerdasnya luar biasa ini. Kenapa? Dia tahu kalau sampai Anas berada di rumah tangga kanjeng Nabi, niku baitun nubuwah, rumah kenabian, tidak lepas dari ilmu, tidak lepas dari hikmah, tidak lepas dari keteladanan. Anak yang kecil itu gampang nyerap adiknya. Maka usia-usia 10 tahun itu gampang niru adiknya. Ya. Jadi jangan kemudian macam-macam di hadapan anak yang masih kecil, usia-usia kecil, gampang ditiru. Ya, langgi saat anak kula SMP ngerokok, ya mungkin ngapunten bapak ya ngerokok nak ngarepe anak, ya mungkin karena niru. Ya, maafi aba fil abna. Ya, apa yang ada pada anaknya, ya bapak ya ngono mesti gitu lah deh, enggak jauh dari itu. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kemudian bapaknya atau ibunya suka mengumpat, anaknya nggak jauh dari itu. Karena anak-anak kecil seperti itu akan merekam uswah, teladan itu ya ada yang di depannya. Cerdasnya Ummu Sulaim daripada kena kemudian, ya, pada zaman itu masih bersih deh. Daripada nanti ketemu anak kecil yang sebayanya, wis tak kumpulna wong tuwek saja. Wong tuwek sebaik-baiknya wong Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hidupnya anak supaya manfaat melayani pemimpin umat. Jadi melayani di rumah tangga Kanjeng Nabi. Nah, kemudian setelah itu, ya, wastamarra fi khidmatihi ila an tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhu radin. Setelah itu kejadian diserahkan itu, Anas bin Malik diterima oleh Kanjeng Nabi, ya namanya anak kecil, melayani Kanjeng Nabi, mengambil minumnya Kanjeng Nabi, menuangkan minum di hadapan Kanjeng Nabi. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang tua
menyerahkan anaknya supaya ngabdi datang kiai, ya mungkin meniru hal-hal yang semacam ini. Ya, ini. Jadi apa yang dilakukan oleh yang namanya sosok seorang kiai, ya, dengan akhlaknya, dengan perilakunya di sebuah pondok pesantren itu akan diingat-ingat tadi. Dan itu pendidikan begini, ya, langsung begini akan lebih mengena daripada teori. Apa meneh sakniki mboten teori, daring dari rumah diri. Ya, pengajarannya teko omah. Bisa jadi anak areke kemudian lelean amin delok Zoom ngoten bisa jadi. Wah, gurune lek nerang noyoyo, kemudian arek ambil lelean bisa jadi. Nah, makanya niki kalau pondok-pondok pesantren ini lebih-lebih di Kota Malang ini bulan Juni akhir ini sudah mulai masuk semua. Ya, malahan statementnya, pernyataannya Bupati Jember, seorang dokter perempuan, ya, sudah masukkan pondok-pondok, masukkan semua, ya, jumlah di sana kurang lebih 50.000, ya, 50.000 santri dengan berbagai macam di pondok pesantren itu. Kalau kemudian gugus tugas COVID membutuhkan rapid test, Bupati siap, Kabupaten Jember siap menanggung 50.000 santri, rapid testnya gratis. Lu kan luar biasa adik. Harusnya begitu adik, tegas gitu. Sebab kalau pendidikan pesantren itu 24 jam adik. Ningali kiainya, ningali ustadznya, belajar mandiri. Biasa kemudian belajar umba-umba dewe, gak bolak-balik laundry ya, mboten ya, belajar ngeliwat sendiri, belajar mandiri, belajar berbagi dengan teman, makan satu tampan 4 orang 3 orang saling berbagi. Lho ngoten-ngoten itu pelajaran yang tidak mudah didapatkan. Nah, ketika dia melanggar peraturan ada sanksi yang mendidik. Ya, sampean kok melanggar iki wis cedhek pengimaman maca Yasin ping 10. Ya rada apa tadi? Ya, tapi dengan cara begini kan dia iling-iling. Mongkon maca Yasin ping 10 gak melanggar meneh. Tapi kan apik maca Yasin tadi. Ya. Ojo kemudian diberi sanksi yang kemudian tidak mendidik. Ya, sampean nglanggar. Ayo, kum nok metro sedina sewengi oke nyut sampai panjen. Lain hadirin. Bisa gak ketemu nok metro, ketemu bisa jadi ketemu nok panjen iki. Ya, niki. Jadi harusnya sanksi yang mendidik. Ya. Wah, sampean melanggar iki. Wis sampean nyaponi semua dah. Kuwabe iki sampean sapon. Gak nyapu tok lho ya, ambil bismillah ping sampai mari bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau ambil istighfar lho ya. Loh, kok menang istighfar? Oh ya istighfar. Lah niku kan pendidikan pesantren. Ya. Ya, begini-begini ini kalau biasanya sekolah kurang ada. Ya. Kadang-kadang gurune ditantang kok. Ya, apa Pak? Kalau gini, pantai nang jopo, ngono waduh, belajar ya. Kalau pesantren buatan wonten ada kata niku mboten kiai, senen kiai nggih ya nggih. Kula memang salah. Nah, niki. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Anas bin Malik. Sampai wafatnya Kanjeng Nabi kurang lebih 10 tahun, dia khidmat dengan Gusti Kanjeng Nabi. Diceritakan di sini, waruya anhu annahu qala. Pernah diriwayatkan bahwasanya sahabat Anas bin Malik itu bercerita, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat melayani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nah, perjalanan selama 10 tahun itu
apapun yang aku lakukan, nggak pernah Nabi mengatakan lima fa'alta. Loh, lapo kon kok nglakoni kok ngene iki? Nggak pernah. Karena saya sudah beritahu Nabi gini, pesan apa yang dipesankan oleh Nabi sekali dengar saya akan ingat-ingat dan saya akan lakukan. Nabi nggak pernah lima fa'alta. Loh, kenapa kok sampean melakukan ini? Nggak pernah. Segala sesuatu yang aku tinggal dan aku tidak lakukan, Nabi nggak pernah bertanya selama 10 tahun. 5 tahun. Loh, kenapa kok ditinggal? Ini kenapa? Mboten Nabi. Saking sayangnya kepada pembantunya, sahabat Anas bin Malik ini. Kata sahabat Anas cerita ini adik, wa kuntu waqifan asubbul ma'a ala yadaihi. Pernah ketika suatu saat saya ini berdiri menuangkan air di atas pada kedua tangan beliau. Kanjeng Nabi mantun dahar itu cuci tangan, hadirin, sunnah Nabi itu cuci tangan. Nah, begitu cuci tangan itu biasanya ya ada doanya, ada sesuatu hikmah yang diselipkan. Ketika dituangkan itu ya farafa'a ra'sahu, kemudian Kanjeng Nabi niki kemudian mengangkat kepalanya sambil melihat sahabat Anas bin Malik ini. Dia mengatakan, Kanjeng Nabi, ala u'allimuka thalatha khisalin tantafi'u biha. Sahabatku, khaddamku, pembantuku, sahabat Anas, maukah aku ajari Anda 3 perkara yang pasti akan manfaat buat sampean? Loh, siapa yang nggak mau ada? Ya. Fakultu, kata Anas, bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Nggih purun ya Rasul. Pelajaran apa yang panjenengan berikan kepada kami niku? Kami berkenan ya Rasul. Monggo, apa yang panjenengan inginkan ya Rasul? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, katanya, mata laqita min ummati ahadan fasallim alaihi yatul umruka. Niki pesene Kanjeng Nabi. Apabila engkau bertemu dengan siapapun saja bagian daripada umatku. Lah umatnya Kanjeng Nabi kan sedanten ada umatul dakwah, ada umatul ijabah, sing wis mlebu Islam ataupun yang belum. Mungkin kan kita nggak tahu ada. Semua yang kita temui, hadisnya aja, ila man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang kau kenal maupun tidak kenal. Ya, kita mengucap salam. Kalau sudah jelas kenal, dia non muslim, kita ucapi salam, ya nggak usah. Tapi kita kan husnudzon saja. Siapapun, masa setiap orang kita muslim enggak mungkin ada. Islam enggak man, bukan enggak usah ngono. Islam sedang apa-apa dilongkop aja. Ya. Mboten usah ngoten. Ya. Nabi mengatakan, kapanpun saja engkau berjumpa dengan siapapun salah satu dari umatku, fasallim alaihi, ucapkan salam kepadanya. Kenapa? Resepnya Nabi katanya, yatul umruka, itu bisa memanjangkan umurmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kepingin dawa umure, kalau dongaken jamaah Al-Barakah ini umure insyaallah pun kabeh niki 120 tahun umure kabeh niki insyaallah. Ya, gak mati-mati usah gak apa-apa wis, kowe dawa. Ya, wong sakniki mawon keweden kena virus corona wedi kabeh gak wani metu. Ya niki. Nah, niki. Jadi kalau ketemu hadirin, siapapun saja, jenengan kenal jamaah napa mboten kenal, ketemu kepedhuk sinten, assalamualaikum. Lho niku ndawakno umur hadirin. Jadi sing ndawakno umur niku bukan paket hemat sing diombe ya, obat-obatan niku. Kadang-kadang kesel kakean obat ya mati. Ya. Tapi sing ndawakno umur dawuhe Kanjeng Nabi niku, hati niki seneng hadirin. Bentuk rasa senang hati ini apa?
uluk salam kepada yang lain. Loh, ini ilmiahnya ada gitu. Orang yang senang, hadirin, orang yang senang itu dalam tubuhnya akan muncul ya namanya enzim apa namanya endorfin. Endorfin itu menjadi imun kekuatan tubuh. 70% kekuatan tubuh kita dari endorfin itu. Yang 30% ya obat-obatan itu. Ya, makanan obat 30, yang 70% ini. Maka yang menyebabkan orang itu sakit ya memang makanan, iya pemicunya, mungkin minuman. Tapi bisa jadi karena akal pikiran tadi. Karena pikirannya kemudian kurang tenang, was-was, khawatir, malah loro gitu. Ya. Makanya ucapan yang terkenal ditulis dengan tinta emas, bima idzahab, ditulis dengan tinta emas. Ucapan tokoh kedokteran di zaman salafus saleh, Al-Imam Ibnu Sina. Beliau mengatakan al-wahmu nisfu da'i, khawatir, bingung, delusi, panik itu separuh dari penyakit hadirin. Sajane wong niki sehat karena panik, bingung. Disalami aja waduh salaman aku wedi ya. Padahal sudah protokol kesehatan sudah dijalankan. Ya. Jadi ketakutan yang luar biasa malah itu namanya kepanikan, itu separuh penyakit. Sebab imun kekuatan tubuh nggak keluar. Makanya umumnya lah yang terkena virus corona ini kan ya usia di atas 50 yang punya riwayat penyakit apa, bukan sebab virusnya itu pemicu aja. Sedangkan yang kecil itu ya, yang kecil anak-anak SD SMP jarang yang terkena, ada tapi jarang. Karena apa? Warane cilik ini tambah gak ke sekolah, seneng tok hadirin. Gak sekolah niku waduh ngelideng tok. Lho niki ya, imun tubuhnya keluar semua hadirin. Jadi main ngelideng nang dia ya gak kena. Ya kadang-kadang rong dino gak muli golek angel kok. Ya niki semangat karena ini keluar ini. Kemudian wal itminan nisfu dawa. Sedangkan tenang, penuh perhitungan, enggak gerusa-gerusu, tenang dalam menghadapi apapun termasuk penyakit, nisfu dawa, separuh obat. Maka tenang itu penting. Ya. Maka ketika kita sakit, ketika kita nyambangi orang sakit, menjenguk orang, timbulkan ketenangan dan optimisme. Enggak perlu lama-lama. Datangi, ayo cak, jamaah barokah ngenteni sampeyan iki zaman oleh pirang dina, 3 dina, ayo wis. Bolak-balik jamaah takon sama nang ndi Pak Fulan iku. Jawe lho, makane ayo cak dinteni jamaah. Semangat tadi. Ya, dikei motivasi semangat. Dipegang tangannya, mungkin dipegang badonya, gak nemen iki, ayo cak nang waras. Tak dongakno warasan. Semangat tadi. Ya, ojo teko-teko nyambangi mek dilut langsung nyekel badhe. Gak suwe delok iki lho, belain ati. Jare sing lara intih dhisik apa timbang aku? Ya, waduh gak suwe iki. Atau benar dicekel tangane, waduh. Apa ya? Lara koyo ngene iki tanggoku wingi lho mati. Belain iki. Sing lara tambah nemen iki hadirin. Nah, ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Al-wahmu nisfuda wal itminan nisfuda wasabru awwalu khatawati syifa. Sabar dalam menghadapi sesuatu, termasuk sabar dalam merawat diri untuk bisa kembali sehat, itu awal langkah untuk mendapatkan kesembuhan total.
Makanya itulah manusia harus seperti itu. Kembali kepada bahasan kita niki, dawuh Kanjeng Nabi niki. Mata laqita min ummati ahadan fasallim alaihi yatul umruka. Kapanpun saja engkau berjumpa dengan salah satu dari umatku, beruluklah salam, ucapkan salam kepadanya, niscaya bisa memanjangkan usiamu. Kabeh sebab Gusti Allah niki sebab niki, kabeh takdirnya Allah. Tapi ada sebabnya. Itu. Niki ambek Kanjeng Nabi niku kemudian membersihkan tangannya, dituangkan oleh sahabat Anas bin Malik. Karena nggih khotim, pembantu. Yang kedua, dawuhipun Kanjeng Nabi niki hikmah niki. Wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihi yakthuru khairu baitika. Yang kedua, sahabatku Anas, apabila engkau ini masuk ke rumahmu, apabila engkau masuk ke rumahmu, beruluklah salam kepada yang penghuni rumah. Ucapkanlah salam kepada istrimu, kepada ibumu, kepada ayahmu, kepada saudaramu, atau siapapun penghuni rumah yang ada itu. Ketika Anda masuk rumah Anda, berucaplah salam. Dengan engkau mengucapkan salam, maka kebaikan rumah itu semakin banyak. Betapa sederhananya dia golek kebaikan. Tapi ngene-ngene kan biasanya lali ade. Mlebu omah ana ping 20 blang-bleng bang-bleng tok ae tanpa ucapan salam. Loh, salam ade iki penting. Ya, begitu kita ucapkan salam, akan banyak kebaikan yang ada di rumah ini. Nah, niki bapak-bapak, sahabat-sahabat, ini kelompok-kelompok ya, kelompok muda niki, remaja masjid ini, ibu-ibu yang mungkin ada di sana, nanti begitu pulang, assalamualaikum, ucapkan salam. Kalau mungkin pengen bertanya, karena uang saya gak dijawab ambil bapak arek, gak apa-apa. Nang di bu arek kok gak dijawab, buatan apa-apa, jadi pasti itu ada jawaban yang jawab malaikat yang ada di rumah itu. Tambah jawaban malaikat, tambah mantep akhirnya. Ya, makanya ucapan salam itu sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga, ya, wa sholli sholatat duha fa innaha sholatul awwabinal abrar. Ya. Salatlah engkau untuk melaksanakan salat duha. Karena sesungguhnya salat duha itu salatnya orang-orang awabin yang ahli tobat, al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi kalau panjenengan ingin menjadi orang-orang yang senantiasa dikatakan ahli tobat, orang-orang yang soleh, banyak kebajikannya, jangan tinggalkan salat duha. Salat duha niku minimal 2 rakaat. Tapi lek ditambah 2 rakaat lagi 4 lebih bagus. Ditambah lagi 2 menjadi 6 lebih baik. Dan maksimalnya 8. Ada satu riwayat maksimalnya 12 rakaat. Tapi yang lebih afdal, yang lebih kuat hadisnya yang 8. Lah sing bener sing ndi Ustaz? Ya, 8 apa 12 wis tak lakono, aku takon tok gak nglakoni. Ya, iki. Sampeyan mau melakukan yang 2 monggo. Yang 4 monggo, yang 6 monggo, yang 8 monggo. Mungkin sekali mau yang 12 juga boleh. Yang terpenting lakukan salat duha. Tetapi ingat hadirin, salat duha itu sebagai penentu kita dijamin hari itu oleh Allah. Nah kalau cuma 2 rakaat kurang bawa dewi sehat ini.
Mangane rong piring kadang sak rantang bek ya. Ngono salat duha rong rakaat kurang hadirin. Malaikat yang delok waduh gak sombong tapi salat duha. Ya, mangan masyaallah oleh. Tapi salat duha mek loro iku cuwepet gak lumrah. Nah, oleh karena itu ya dipaskanlah, dipasno. Ya umat Kanjeng Nabi lek loro ki kurang. Sajane gak apa-apa dia. Ya kali salat witir sami niku lho. Salat witir ku sitok ya oleh. Wong itu minimalnya 1 rakaat, maksimal 11. Tapi mosone urip sewengi marang witiran sak rakaat itu. Malaikat mek aduh ya Allah kok nemen ya. Ya sajane ya gak apa-apa, tapi kok iya kok tega ngoten lho. Dan ini hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Loh, niku terjadi ketika sahabat Anas mencuci tangannya Kanjeng Nabi. Mantun dahar dituangkan oleh sahabat Anas airnya untuk cucian itu. Nah, Kanjeng Nabi sambil ngomong wasiat iki wau 3 perkara. Wah, ini penting. Ya. Iki ahli medsos kemudian ini pun dicatat kita WA meni muncul ini. Ya, ini. Nah, kemudian hadirin. Nah, kemudian dikatakan di sini ya. Kemudian waqalat ummuhu yauman, kecerdasan ketiga dari ibunya. Kecerdasan pertama, dia kawin dengan sahabat Abu Talha yang luar biasa. Kaya, ahli ibadah, ahli sedekah. Iki Abu Talha dikawin oleh ibunya Anas bin Malik Ummu Sulaim. Kecerdasan kedua Ummu Sulaim, anak ditukno nang Kanjeng Nabi dadi khodamnya, pembantunya. Kecerdasan yang luar biasa. Ya. Yang ketiga ini ya ini. Kecerdasannya Ummu Sulaim yang ketiga ini. Wa qalat ummuhu yauman. Terakhir ini penutup. Ibunya sahabat Anas Ummu Sulaim itu pernah berkata suatu hari di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, khuwaidi muka Anas, ud'ullaha lahu." Wahai Rasulullah, pembantu kecilmu ini, putraku niki Kanjeng Nabi, khodam panjenengan sahabat Anas bin Malik, jenengan dongaaken Kanjeng Nabi. Lho niku sing minta ibunya. Dengan dongaaken sing sae Kanjeng Nabi. Faqala niki hadirin, dongane Kanjeng Nabi untuk sahabat Anas. 3 poin penting. Apa yang didoakan Kanjeng Nabi untuk sahabat Anas? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dzambahu. Ada 4 poin yang didoakan Nabi. Satu riwayat 5 poin ya, ditambah dengan wa adkhilhul jannah gitu. Apa doanya Kanjeng Nabi? Allahumma akthir malahu wa waladahu. 1, 2. Ya Allah, jadikanlah sahabatku Anas ini banyak hartanya, banyak anaknya. Sopo gak kepingin aja? Ya. Dongo sing gak tepakake utange, ojo ake utange. Ya niki. Ya Allah, perbanyaklah sahabatku Anas ini hartanya dan putra-putrinya. Muga-muga ya Allah Anas niki sugih kali sugih bondo, sugih keturunan. Wa atil umrahu, panjangkan usianya ya Allah. Akhirnya usia Anas 99 tahun. Ya, muga-muga jenengan kula dongaken songo-songo wis. Ya nek gak gelem 120 songo-songo. Ya niki. Ya 99. Ya. Sami kali sesepuh ten Kasin niku kemudian wafat ten napa ten Kebonsari iku Abah Umar Maksum, sesepuhnya Pondok Nurul Nur, asalnya dari Kasin. Abah Umar Maksum sanjang tok dalebah, aku njaluk nang Gusti Allah umurku songo-songo. Oh muga-muga Mbah nggih sadongano aku cek iso umur songo-songo. Ya
dengan setua itu, dengan umur yang sepuh itu baca Quran masih tanpa menggunakan kacamata. Dan dia termasuk pelopor Laskar Mujahid Sabilillah. Dan Masjid Mukarramah Kasin itu termasuk monumennya ya Sabilillah. Ya. Dan termasuk yang jadi jenderal-jenderal beberapa itu dulu anak buahnya beliau. Ya, sampai begitu. Nah, dan akhirnya dituruti sampai Gusti Allah, usianya 99 tahun. Setiap jam 3 pagi dari speakernya Mukarramah, nggak ada yang berani jam 3 nih mesti sholat itu jam 3 nih itu sak kasin krungu kabeh. Ya, beruntung yang bangun, beruntung yang tidak beruntung yang kemudian kupingnya ditutupi turu meneh. Ya nih jam 3 nih kan. Sholat maten maca Quran tadi. Sampai menjelang subuh, subhanallah. Ya, kalau ningali ngoten niku nikmat tadi. Ya, dipanjangkan usianya, wa atil umrahu, panjangkan usianya ya Allah, waghfir dzambahu, ampuni dosanya ya Allah. Satu riwayat yang untuk yang akhir ini bukan waghfir dzambahu, wa adkhilhul jannata, masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Lho niki dungane Kanjeng Nabi sing mengamini umiknya yaitu Ummu Sulaim tadi itu. Subhanallah. Iki umik sing cerdas ya. Nah, kemudian ya, ternyata apa yang didoakan Kanjeng Nabi semua keturutan. Anas itu anak dan cucunya itu dihitung lebih dari 125 anak dan cucu. Iki sak kloter dhewe jamaah haji ini. Ya, jadi 120 lebih dari 125. Katanya sahabat Anas, dari tanganku ini puluhan cucuku, anaknya, ya cucu saya, ini yang saya kubur dari tangan saya karena mati lebih dahulu. Kemudian dari sekian banyak anaknya, hampir laki-laki semua, perempuannya cuma 2. Bu anak yang mbek putune niku dihitung itu perempuannya cuma 2, luwana kabeh. Kemudian lagi ya, untuk yang namanya kebunnya Anas, kebun kurmanya Anas, kalau yang lain itu panennya setahun sekali, kebunnya sahabat Anas setahun 2 kali panen. Ya. Kemudian lagi ya, dipanjangkan usianya beliau, kata Anas, wa ana arju rabi'ah. Saya berharap yang keempat, apa ampunan dosa, atau saya berharap yang keempat tadi, wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Itu yang ditunggu sahabat Anas. Saya kira cukup hadirin, masih panjang cerita sahabat Anas ini. Insyaallah akan kita sambung pada waktu-waktu yang datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya hadirin sebelum kita tutup 1-2 menit? Wonten. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina,
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه اللهم اشفي سيد الوالد الأستاذ الحبيب صالح بن حبيب أحمد العيتروس وكيهة أحمد فرحين شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما واشفيهما يا الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما واشفيهما يا الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وارزقنا وإياهما طول العمر في صحة وعافية وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.